seluruh yang bersentuhan, yang bersinggungan, yang bertemu, yang bergaul, yang disentuh oleh Al-Quran menjadi mulia. Tengoklah tu. Saja sebut salah. Orang yang bersentuhan dengan Al-Quran menjadi mulia, menjadi hafiz Quran. Muaja indah, baraja indah, mendengar indah, itu parah tu. Berat. Risikonya tinggi. Batu nanti akan datang khatamallah. Allah akan kunci, Allah akan tutup, Allah akan cap. Maka nanti akan timbul summum bukmun, pakak. Bu, boleh terang bu? Nampak pakak? Bukan talingo. Talingo mendengar. Iku Iku kalau iku nampak pakak, nyo pakai ilmu basi tu. Basi andi, basi banak saya. Tu basi aniang saya, basi pakak saya. Walaupun basi engak saya gitu kan. Walaupun rumah ada kayak musola, maki-maki seorang lah ustaz tu gitu kan. Tak mau tahu. Nampak kok dinyo lalu sesudah hati-hati tu. Karena khatamallah summum bukmun, pakak, bisu atau bisu? Bisu-bisuan. Tu hati-hati tu. Kalau itulah tibo, aduh. Jadi sebab itu panggilan kasurau, kau masaji, kamu solat tu panggilan iman Bapak Ibu. Kalau iman yang dake jo surau, iman yang dake di masajo rumahnya, nyo pasti tibo. Tapi kalau iman yang jauh dari surau tu, lei balanci-lancian rumah jo surau tu. Balanci-lancian tu, Bu. Tu. Nangka indah-indah juga tu. Penting. Bu, lei sayang kanak, Bu. Lei, tu ngek tu. Kalau lei sayang kanak, nanti anak kita itu dia menjadi hafiz Quran, akan mampu menyelamatkan 10, dalam riwayat ada 10 orang. 10 orang. Ayah dia teh ayah sia. Kakek dia teh kakek. Oh dia teh. Itulah yo tu mah. Masya Allah. Ibu ku jujur wanalan pana. Ya. Nah itu bukan siapa dah. Kalau dia teh kakek. Ya. Dia pokok ayah dia teh ayah, kakek dia teh kakek, buyut dia teh buyut 10 payah wak metong diselamatkan oleh anak yang hafid Quran. Kan sayang awak kan, awak sisiwan anak awak. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah SWT, yang mana berkat dan rahmatnya jualah kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka memperingati nuzul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzilal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'du. Puji dan syukur
selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ini malam kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah. Karena oleh luntagak karangan bungo di rumah awak doh. Karena sudah ada teman-teman kita yang tendah lah taga ambulan lah tibuh karangan bungo lah tibuh lah dan tak kembali sampai hari ini. Maka nikmat hidup kita selalu syukuri. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu luang dan kesempatan oleh Allah. Alhamdulillah. Lain terang Bu? Lain. Karena ada juga yang umurnya lebih panjang tapi waktu itu sampai sedualahnya ke rumah saji Joko Surau. Dan alhamdulillah sampai ini malam kita masih diberikan keistiqomahan hati. Alhamdulillah. Ado jo umur lebih panjang waktu ado tetapi ndak istiqomah. Besok datang tunda. Datang sekali, sudah tugas seminggu dulu indak. Itu ndak istiqomah namanya itu. Nah, kita masih, dan itu manusia pilihan. Tidak semua manusia yang bisa seperti itu. Maka kita syukuri, alhamdulillah. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati Bapak Ibu pengurus Musholla Baitur Rahmah. Baitur Rahmah. Seluruh kepengurusan yang hadir rahimakumullah. Angku-angku nenek mama nan gadang basa batuah bayi barat kayu gadang di tengah koto babatang badahan taguk barantiang badaun rimbun babungo babuah labe. Al-Mukarram yang sama kita muliakan, alim ulama cadiak pandai suluh bendang dalam nagari, kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito. Seterusnya kaum ibu bundoh kanduang limpapeh rumanan gadang, para pemuda, ledo pemuda semuanya. Oh, konya. Tapi ndak ada. Dulu sumpah pemuda tu kan ndak muda-muda tu doh. Nang gae-gae saja tu. Prinsip pemuda di Minangkabau pari pagah dalam nagari pamagah korong ja kampuang. Panjapui nan jauh, panjalang nan dake, pamikuah nan bare, panjijang nan ringan. Tu muda tu. Capek kaki nan ringan tangan, capek kaki indak manaruang, capek tangan indak mamatah, capek ngului indak mamacah. Nan indak bahati rusuh, bapantang tanaman kecurian. Jadi kalau di kampung ambo pemuda tu ndak menciluk kerja di kampung tu. Menciluk tu pemuda kadang Sarawak tu. Ndak Sarawak kadang. Para pemudi, mana? Tu baru masuk tadi tu. Lah disuruh di guru baru masuk. Disuruh pulang. Tapi patuhnya suruh diam. Seharusnya suruh sembahyang tadi tu mah. Sembahyang tu mah. Iya. Memang anak patuh ke guru memang kayak gitu, murid patuh ke guru tu. Hebat. Pakai ilmu petunduk guru nampak. Sebagai bungo suntiang harapan dalam nagari, umumnya yang berada di lingkungan musola di surau dan umumnya yang berada di sekitar daerah kita ini rahimakumullah. Baik Bapak Ibu, awak buat perjanjian dulu. Biasanya kalau ambo ngaji siap maghrib batinnya isya. Dengar suara azan isya berhenti, mau ndak mau berhenti itu. Kalau ndak habis isya tarawih. Kalau kini lah selesai doa mah. Ya, subuh seperti hele. Le talok. Le sebenarnya do. Diambur talok do. Ya. Baik, semangat.
Le ada mambo onde-onde lancin mah. Wih, serius toh. Iyo sampai subuh nampaknya kok mah. Oh, lumpur sagu dah lah. Masya Allah, luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin kita tidak lama, sebentar saja, karena habis itu kita juga mengadakan finalis MTQ se-Kota Padang di Pagai. Jadi ambo siap koko harus ke Pagai. Pagai mana tentu bukan Pagai gitu kan. Ma Pagai di situ. Ambo pikir aja ma Pagai ya. Kira cari-cari dia di Google Map, kira dia pecahnya nah. Pakai dia pecah kira. Kecewa kok komentar wai nanti awak lain. Baik, Bu, Bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tadi memang ragu mbok Baitur Rahmah ya Baitur Rahmah koyo. Nah, ternyata ada Google Map dikirim sama panitia pengurus, Ibu panitia. Terima kasih. Mudah-mudahan menjalin ukhuwah kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, nuzulul Quran. Nazzala yunazzilu, nuzul. Nuzul itu turun. Quran ya Quran. Qara'a ini bacaan. Iqra bacaan yang sempurna. Jadi tidak ada yang tidak sempurna selain dari Al-Quran. Kini rata-rata banyak yang mengupas, membahas masalah peringatan nuzul Al-Quran. Hadirin, apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka dia itu menjadi mulia. Itu hebatnya. Jadi membaca Al-Quran itu bernilai ibadah, beda dengan membaca kitab, buku yang lainnya. Membaca Quran tidak sama itu, beda. Quran itu beritanya sudah terjadi, kadang seminggu dulu sampai kawak bagai. Kalau kini kan Quran kalau tidak hati-hati kan bisa tergiling tuh oleh telepon genggam itu. Kini kejadian kini sampai berita tuh kawak. Kalau Quran kan harus digiling dulu, masuklah ke pabrik dulu, diantarlah dulu baru sampai. Tapi ingat bahwa Al-Quran tak sama dengan semua. Makanya Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna. Iqra, apa artinya itu? Bacalah, fil amar, perintah. Iqra. Jadi kita itu disuruh membaca, bukan menghafal. Dia acok membaca, akhirnya lengket, hafal dia. Itu teknis dan teori menghafal lagi itu. Atau teknis dalam menjadi hafizul Quran. Jadi bacaan yang sempurna. Seluruh yang bersentuhan, yang bersinggungan, yang bertemu, yang bergaul, yang disentuh oleh Al-Quran menjadi mulia. Tengoklah itu. Saja sebut salah. Orang yang bersentuhan dengan Al-Quran menjadi mulia, menjadi hafiz Quran dia. Orang yang hafiz Quran salah satunya imam. Imam kan harus banyak hafal Al-Quran. Imam itu posisinya di muko. Biasanya yang di muko itu orang yang dihormati, orang yang dimuliakan. Maka para imam adalah orang-orang yang hafid Quran. Alai, bangkai, kulit kambing. Kulit kambing tahu bu? Kulit kambing itu najis atau enggak? Najis itu, karena dia sudah bangkai. Setelah disamak, dibersihkan, kemudian dibungkuyan ke Al-Quran, bah jadinya berubah status, nyucium de orang, kan berubah status. Bulan yang bersentuhan dengan Al-Quran, bulan Ramadan. Tadilah dibacakan de Ustadz awak ayatnya, Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Jadi maka Ramadan itu menjadi mulia karena ada Al-Quran. Alai, kota yang tersentuh oleh Al-Quran, pertama kali diturunkan Al-Quran, berkembangnya Al-Quran, maka menjadi kota mulia.
Di mana itu? Makkatul Mukarramah. Sampai hari kiamat dikunjungi oleh manusia. Bukan satu dua, ribuan bahkan jutaan manusia menjadi mulia. Malam yang bersentuhan dengan Al-Quran maka menjadi malam yang mulia. Khairum min alfi syahr. Malam apa itu? Lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar. Luar biasa. Makhluk Allah yang namanya malaikat. Malaikat atau malaikat? Malaikat. Oh, bolehlah. Malaikat. Sana malaikat itu kan sama sedua itu. Tetapi karena bersentuhan dengan Al-Quran, membawa Al-Quran, maka menjadi berubah status. Malaikat apa namanya itu? Ruhu. Tatanazzalu alaihimul malaikatur ruh. Luar biasa itu. Malaikat apa? Jibril, penyampai wahyu. Malaikat biasa, sama dengan malaikat yang lain, tetapi karena bersentuhan dengan Al-Quran, luar biasa. Coba cari Bapak Ibu, layado manusia-manusia yang hafal isi majalah denyo, yang hafal isi koran denyo. Tak ada. Layado yang hafal isi Injil deh. Tak ada. Coba, ada enggak manusia yang hafal Al-Quran? Oh, banyak. Banyak. Bahkan anak-anak kecil pun, jangankan manusia biasa, manusia yang normal, yang tidak normal, yang tidak lengkap penglihatannya, itu hafal Quran dia. Luar biasa. Jadi Al-Quran tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Gak bisa ditandingi. Bahkan satu huruf membacanya, jangankan banyak huruf, satu huruf saja. Ini ilmu Bapak Ibu, makanya kurang garahnya. Nah, gitu. Kok garah-garah itu kalapau Pak, itu kan. Nah, gitu. Satu huruf, man qara'a min kitabillah, sia yang membaca dari kitab Allah, bikulli, dari tiap-tiap huruf, bikulli harfin, dari tiap-tiap huruf, falahu hasanah, maka satu kebaikan baginya. Wa kullu hasanatin, dan kebaikan itu yudha'afu lahu, dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah, luar biasa. Tiap huruf satu pahala, dari satu pahala dilipat gandoan pahalue, bahkan sampai 700 kali lipat. Dari 10, dari 1, dari 10 sampai 700. Kan luar biasa itu. La aqulu, saya tidak mengatakan, kata Rasul, alif lamun harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim berapa huruf tuh? 3. 3 kali 10 30. Alif lam mim. Alif lam mim saja wak baca baru sudah 30. Kan luar biasa. Masya Allah, hebat. Jadi Al-Quran tak ada tandingannya. Makanya Bapak Ibu, banyaklah membaca Al-Quran. Deaco awak membaca, nantinya akan menjadi hafal. Jangan sia-sia Bapak Ibu. Kemarin kita mewisuda hafidh Quran, umur beliau 80 tahun. Si nenek sekolah 8 tahun. Ada nek? 80 tahun payah berjalan, lah pakai kursi. Berapa hafalan beliau? Alhamdulillah 8 juz. Masih belajar sekarang. Hebat. Jadi Al-Quran itu bisa untuk seluruh manusia. Makanya dia hudan linas, petunjuk bagi manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tidak ada ruginya dengan Al-Quran. Anak CD kini kau bara disuruh menghafal untuk pesantren. Berapa surat? 3 surat. Surat apa tuh? Al-Ghasyiyah, Al-Balad, Al-Fajar. SMP berapa surat?
Mana SMP? 3 surat juga. Wahidun. Al-A'la. Terus Al-Bayyinah. Terus Al-Fajar. Sama, Al-Fajar juga. SMA berapa? Anak SMA? Oh, tak ada? Oh, di SMA masjid. Oh, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Bersyukurlah Bapak Ibu, pemerintahan awak masih ada perhatian. Daerah lain enggak ada pesantren Ramadan? Tak ada. Anak saya sekolah sekarang di asramanya, belum pulang. Kalau di luar Kota Padang, bersyukur awak di Padang masih ada perhatian pemerintah cukup terhadap anak-anak kita. Nah, jadi oleh sebab itu ternyata Al-Quran adalah sangat luar biasa. Jadi kini awak di Siko ada TPQ, Pak Ketua? Tidak ada TPQ sekarang? Kan ada ya? Di mana TPQ? Di Mas Haji. Oh, ada kan lah. Kan ada anak-anak Siko mah. Kalau ndak TPQ, setidaknya hafiz Quran. Ndak usah banyak-banyak Ustaz. Cukup 5 orang sah. Tapi menjadi. Nanti akan muncul tuh. Kalau lado 5 orang yang terbau dari Siko tua, dari sini, dari Musallah Baitur Rahmah tuh akan dikaji orang kemarin itu. Saya jamin. Iya. Alhamdulillah, kan tidak ada TPQ itu, tidak ada MDA do. Kesempatan emas gue tahfiz. InsyaAllah saya bantu nanti. Karena kita ketua forum komunikasi rumah tahfiz Kota Padang. Prosesnya apanya aman, InsyaAllah. Tidak dipersulit. Munculkan. Makanya kita dari rumah Bapak Ibu. Mas Haji, lado TPQ, lado MDA. Dari rumah awak muncul. Makanya di rumah kita buat rumah tahfiz. Banyak alhamdulillah. Santri yang terdekat sekarang baru dari Papua. Dari Papua, Bapak Ibu. Udah kayak nak. Dibeli ombak terus itu. Tidak ada lawi itu nampak itu mah. Penting. Bu, lay sayangkan nak, Bu? Lay, tuh. Ngek tu. Kalau lay sayangkan nanti anak kita itu dia menjadi hafiz Quran akan mampu menyelamatkan 10, dalam riwayat ada 10 orang. 10 orang. Ayah dia teh ayah sia. Kakek dia teh kakek. Oh dia teh. Itulah yo tu mah. Masya Allah. Ibu ku jujur wanalan pana. Ya. Nah itu yang bukan siapa dah. No, kalau dia teh kakek. Ya. Dia pokok ayah dia teh ayah, kakek dia teh kakek, buyut dia teh buyut 10 payah wa metong diselamatkan oleh anak yang hafid Quran. Kan sayang awak kan, awak sisiwan anak awak. Alhamdulillah anak saya sekarang program hafid 30 juz. Belum pulang sekarang. Jangan malu-malu lu leh. Jangan maleh-maleh. Di mana sekolah? Di pondok. Baca empan anak jauh-jauh. Kau lah masalah gua. Aduh saya. Biarlah dicampaan kini Bapak Ibu kalau memang itu kata-katanya daripada biswa ayah jo mandi hanya campaan. Banyak anak yang mencampaan ayah jo mandi ke pentian mau itu? Penti jompo. Anak sibuk kalau jo. Cucunya sibuk. Suami istrinya sibuk nyon cari kepiang sebelah. Ayah jo mandi tak bisa nyurus. Akhirnya Pak nyo campan ke panti. Rindu awak anak, rindu seorang lah. Dia sibuk dengan dunianya. Sia salah awak. Jangan anak disalam. Penting Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu kesempatan Ustaz, Bapak Ibu, tokoh masyarakat yang ada di Siko, buat rumah tahfiz. Mulai saja yang ada dulu. Teknis menghafal mudah, tidak sulit. Kalau kita di rumah 3 kali 10 10 mini baca dulu.
Baca saya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Baca saya dulu. Macam lihat. Ya ayyuhalladzina amanu. Baca saya dulu. Apalagi ustaz tadi suaranya enak, makharijul hurufnya bagus, luar biasa. Lebih ini ustaz. Alun dah. Orang siko. Beko ibu memaga kami condong beko. Ndak mu ibu ambil menantu, ambil gua. Oh gitu. Nan jodoh itu ndak tahu ibu. 1 menit sebelum akad nikah masih milik bersama. Maafin Ustaz ya. Ndak kumpanya itu doh. Jadi penting Bapak Ibu. Jadikan dia. Sela apalagi ada ustaz awak di siko. Anak-anak awak, tolong aja ustaz. Ambo beritu dulu bu. Nekat di rumah tahun 2007 balik. Anak barampik dititipkan Allah. Laki 3, kemudian perempuan 1. Oleh-oleh, kenang-kenangan 2007 balik gua. Orang muhasabahnya keluar, membakar-bakar saudara. Kita muhasabah dalam rumah. Jo istri. Awak umur hendak panjang. Kamu jadi anak awak, maka bernekat muat di sana, yaitunya datangi guru. Pagi guru ke rumah, nak stafik. Tolong aja anak ambo. Biaya jangan pikirkan, sampai dia bisa. Alhamdulillah, gara-gara itu akhirnya dia kasih tahu temannya, akhirnya ngumpul ramai. Dan nanti kita 10 malam Ramadan terakhir ini mengelapai Lailatul Qadar, kita akan buka nantinya daurah tahfidzul Quran. Ya, enggak usah banyak-banyak, cukup 1 pekan itu 1 juz, 2 juz. Alhamdulillah bisa. Sudah ada yang masuk ke dokteran, sudah masuk yang ke polisian, macam-macam. Dokteran sekarang 25 dimintanya. Kalau pingin ke dokteran 25 juz. Polisi 5. Ada yang 10. Kemarin dari Jambi itu 5. Jadi sebab itu penting Bapak Ibu, nanti di akhirat anak-anak yang hafizul Quran akan mencari orang tuanya, akan menyerahkan mahkota kepada kedua orang tua. Ndak sanang awak tuah. Para penghafal Al-Quran bersama para nabi dan rasul, para syuhada, orang yang mati di medan perang, para solehin, orang-orang soleh, luar biasa. Anak yang hafiz Quran tidak banyak para ngai Bapak Ibu. Cobalah saya lihat Bapak Ibu yang guru, yang dosen, cari anak-anak yang pandai mengaji, anak-anak yang hafiz Quran. Tidak payah mau ben para ngai do. Nah, carilah anak-anak yang tidak pernah bersentuhan jual Quran. Cingkah orang para ngai. Susah. Nah, jadi penting bagi kita. Anak-anak awak, kau takkan tuang awak Bapak Ibu. Takkan tuang awak. Dia masih fitrah, dia masih suci. Dia pangan se, awak pangan se, bisa tu. Makanya Rasul menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, suci. Orang tuanya menjadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Yahudi, Nasrani, Majusi itu yang tidak baik itu. Ingin menjadi tidak baik itu terbentuk orang tua. Kembali kepada orang tua. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, panggilan moral. Karena kita adalah ketua forum komunikasi Rumah Tahfidz Kota Padang, maka kita sampaikan, jadikanlah anak-anak awak itu menjadi penghafal Al-Quran. Lado anak awak 3 sampai 5 di rumah. Agak seorang jadi, kau tidak kasadolah seorang saja jadi. Lalimu anak dititipkan Allah ndak jolai. Inginnya Allah ingin muagi anak barah 2 balik. Ndak barah. Gue taruh. Idealnya. Kemarin masuk WE kepada kita, alhamdulillah telah lahir anak kami yang ke-10. 1 ayah 1 bapak. Nan kecewa kan, nan kasawalih bilu ya sabasa lulsat ini kan. Ini enggak apa-apa. Bininya ke dialanya. Tak bini awak dong. Jadi penting bagi kita, lah dua anak dititipkan Allah, tolong didik dengan sebaik-baiknya. Kini racun kini tua, nembung kuah. Tapi kalau diambil ada racun doh, bermanfaat. Buat YouTube. Urang mambuwe kini masuk asanya dari sana pandai doh.
Andiun awak tu. Masuk ke WA ya. Ada Facebook masuk. Sila itu. Ada Twitter masuk. Ada Instagram masuk. Alai, TikTok. TikTok boleh ya? Boleh TikTok enggak? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Kalau untuk kebaikan, bukalah nanti TikTok Bapak itu, Herman Tanjung. Tapi enggak ada goyang dalam itu, ceramah. Dulu memang tuh, Buya, buat TikTok Buya, dia Buya tuh, oh jangan, TikTok tuh dosa, salah. Buya, jangan salah lah. Kalau nan salah tentu iyo, nan batu lah. Batu, masukan video-video pendek Buya dalam beko kami follow beko je. Buat lah semua kan. Aku sebentar lagi dibuat aku tu apa? Snack apa ni? Senang tu tahu ngerti kan snack video. Nyo sama ngerti dia awak tu. Maisi sebenarnya itu ada ayat Al-Quran itu, wataktumul haqa, jangan kamu sembunyikan yang benar itu. Di sini belum ada YouTube-nya musola kita, buat YouTube ambo pengurus masjid ibu-ibu di Al-Hijrah, silakan bapak ibu buka nanti Al-Hijrah channel, itu ambo yang buat itu Masjid Al-Hijrah channel, ada YouTube-nya itu, ada Facebook-nya. Kegiatan-kegiatan dakwah dalamnya, wirid pengajian, Ramadan, kajian-kajian wirid, kajian-kajian khutbah Jumat masuk dalamnya. Kita tinggal mengisi. Jadi oleh sebab itu Al-Quran harus kita sebarkan. Jangan sampai tidak. Makanya anak-anak awak, bapak ibu, kalau memang sayang awak ke anak awak, tolong salamain anak awak dengan Al-Quran. Salamain ibadahnya. Kalau Al-Qurannya baik, Al-Qurannya bagus, dia faham dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dia akan taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kadang awak dek sayang jo anak, awak leskan anak awak. Ada les matematika namo les sama iya nak ndak dapat awak ke matematika tu. Ada les komputer, les bahasa Inggris, macam-macam les les bola bagai. Kadang minta izin lah bagi mengaji bagi. Pak izin anda awak mengaji, kama nyo les satu, les bola. Dijadian anak bola anak Baranti kadang-kadang mengaji bagi. Kadang dah datang bagi dah. Dek sayang ju anak tu. Kadang 100,000, 200,000 les matematika berapa ni kau? Les bahasa Inggris, les komputer. Ada 500. Kalau di kama berapa? Kalau GO tu sampai juta. Juta matui. PT sudah itu. Wow. Beko sanju anak pergi mengaji ke surau ke. Minta PT untuk SPP di mana di surau. Berapa PT 2,000 matui. PT ke PT sudah pak tu maksudnya. SPP 2,000 matui 6 bulan lah menunggak. Les kasado alahan awak les kan lasuh sedonya. Memangnya anak awak mati, pandainya bahasa Inggris. Ditanya orang kubur bahasa Inggris di mereka itu, what is your name? Tidak. Yang ditanya pertama kali ibadah Al-Quran. Gitu. Makanya penting bagi kita. Itu amanah tu Pak Ibu. Amanah awak. Nanti kita akan dihisap. Akan disiksa nantinya kalau tidak beres mendidik dan memberikan hal yang terbaik terhadap anak-anak kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi ternyata Al-Quran itu adalah akan menjadi mulia siapa yang bersentuhan dengan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, Al-Quran mampu memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Yang mana tidak ada pertolongan di kala itu. Bu, ledo je le bu. Lama ngantuk nak. Tidak ada besok nak menolong awak di akhirat. Ayah sibuk jurusan ayah mandi sibuk jurusan mandi. Lu tahu tu lu dah. Anak sibuk lo. Kadang berlari-lari tidak tahu siapa orang gai awak kama-kama. Maka nanti Al-Quran akan menjadi penolong. Makanya Nabi mengecehan Nabi awak iqra'u Quran. Itu perintah tu, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan datang sebagai syafaat bagi si pembacanya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, ama-ama di siko kalau ada awak solat maghrib berjamaah siko, sesudah maghrib tu jangan pulang.
Ndak usah pulang dulu, baca Al-Quran. Tunggu sesok kata Isa. Lah panik baca Al-Quran, solat sunnah. Panik solat sunnah, baca Al-Quran balik. Lah panik itu mau junjur dulu, ndak ada. Lah sudah itu baca zikir. Lah sudah itu baca Al-Quran balik. Tu betul masuk Isa tu. Waktu Isa baru pulang. Sia yang menunggu solat, sesudah solat, maka dia dianggap sebagai ibadah solat sepanjang dia melaksanakan kebaikan di kala itu. Kan hebat itu. Kita tak solat, tapi awak menunggu solat, sesudah solat, maka kita tidak bahala loh. Nampak kok jangan bahasa Arab saya pos sekolah tu, yaki tu. Kau payah lu ustaz ngaben kau. Bau nak kau bongkar pindiang mas. Ya. Enggak apa-apa, mau junjur, enggak apa munjur lah bu. Enggak ada. Golek-golek lah. Mana tahu kalau ingin dia gitu kan. Ya namanya pada lama dipakai. Barang lama kan banyak lecet kok. Di dalam majlis ilmu, di masjid, di musola, itu apa janji Allah berikan? Nazzalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan. Orang yang tenang itu di majlis ilmu itu luar biasa. Kalau ingin tenang, tidak tenang di rumah do datang ke surau, datang pe wirid, pasti tenang tuh. Duduk menyanda dia mui kepengin parui kanyang mato mengantuk langsung bakaruah. Ustaz mengecek seorang selai, bantu radio. Radio kan ngecek seorang tuh, kalau mangau orang kok lalu alok lah itu kan. Tapi jangan itu benar nak. Dengar salah satu seketik gitu kan. Kalau kita simpan satu bako tu mah. Jadi ketenangan itu kalau ndak namuh mato lalu datang ke surau. Pasti namuh lalu mato tu. Kadang di rumah tu walaupun springbek apa namanya tu kasuan empuk tu prembek tu tak tentu rumah namanya tu sembek tu mbek bukan mbek ya springbek tu la tabah la buasih lo bagai mbaliak kamani putar kamari ndak namuh lalu matu tu do penyakit nama tu namuh lalu kok la jam 1 malam la jam 2 malam baru lalu lah dah tua ala latih baru lalu bekola jam apa takalok lu subuh begitu ndak namuh lalu mato datang ke surau tibu di surau pasti lalu cubalah ndak saya apalagi kalau hari Jumaat apa kau cok hari Jumaat gua mulai saya kati kana mimbarnya bakaruh langsung gitu. Ya memang kayak gitu acok nampak ada awak tu mah. Awak kan acok khutbah. Aku karakter jemaah tu memang kayak gitu tuh. Bekola selesai khutbah kok lama tu langsung solat gitu. Itu tak berilmu namanya itu. Jadi oleh sebab itu ketenangan Allah akan berikan. Maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai nanti menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Bapak ibu ndak ada kamu nolong awak besok, ndak ada. Kecuali amal soleh. Bila amal soleh itu semasa hidup di dunia ini. Jadi marilah sama-sama kita, apalagi sekarang bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah. Kau kadang-kadang kan lama-lama saya meninggal sholat tarawih. Kadang-kadang banyak alasan. Sholat tarawih itu padahal luar biasa. Bu, ibu lah pernah mencoba sholat sunnah siap isya sampai subuh, ndak berhenti-henti. Lah pernah coba? Ya. Cobalah. Dah tak kahar kan? Lepas nak ibu coba kan? Sama, ambo cuma pernah ada. Ambo pernah coba dulu di pesantren sampai 100 rakaat. Atulah yang letui dua itu. Ndak lurui dah. Apalagi kalau nak gaya-gaya kau. Jua itu bisa dikajar solat tarawih. Man qama ma'al imam, siapa yang solat tarawih bersama imam, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hatta yansarifa, sampai selesai, dari awal sampai akhir tarawih, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kutibalahu qiyamul lail, dicatat baginya sama dengan pahala ibadah semalam suntua. Masya Allah. Lalu numpang tarawih le bu.
Alhamdulillah. Kalau ada nak numpang-numpang, tahu baik sajalah. Tak bisa dikejar lah tu dah. Di baik lah besok agak salapan 2 balik 10 atau 100. Cubalah kalau tak lo. Jadi makanya ilmu tu perlu. Di mana ilmu tu? Di pengajian. Kun aliman, jadilah kamu orang yang mengajar. Kalau pandai awak. Kalau ndak bisa, muta'aliman, orang yang berajar. Kalau letalo, duduklah di bangku sekolah. Mendaftarlah balik sekolah ibu. Ndak kuliah. Baiklah masuk kuliah. Umurlah 70 masuk kuliah. Oi, nenek ke mak kau pergi kuliah tu kan. Oi, ndak masuk nenek-nenek. Memangnya tak boleh. Berang orang tu cek. Cobalah. Tapi kalau ndak bisa juga, sami'an, mandanga. Di mana mandanga tu? Di wirid, di surau, di masjid, majlis taklim. Ada majlis taklim cakap? Tu alhamdulillah. Majlis taklim kelurahan Gunung Saria. Ikut musola. Istri yang tu ketua kelurahan Korogadang tu. Mungkin ibu tahu tu mah. Rasanya kecilnya, awak pernah kasih tu biasanya kan? Di mana tu? Betul Rahman kan? Rasanya ke Batang ruasnya. Tidak tahu badan. Pokok Betul Rahman lah kan? Jadi itu sumber ilmu. Mandanga, muaja indah, baraja indah, mandanga indah, itu parah tu. Berat, risikonya tinggi. Batu nanti akan datang khatamallah. Allah akan kunci, Allah akan tutup, Allah akan cap. Maka nanti akan timbul summum bukmun, pakak. Bu, boleh terang bu? Nampak kak? Bukan talingo. Talingo mandanga. Iku Iku kalau iku nampak kak, nyo pakai ilmu basi tu. Basi andi, basi bana saya. Tu basi andi yang saya, basi pakak saya. Walaupun basi engak saya gitu kan. Walaupun rumah ada kayak musola, maki-maki seorang lah ustaz tu gitu kan. Tak mau tahu. Nampak kok dinyo lalu sesudah lah. Hati-hati tu. Karena khatamallah summum bukmun, pakak, bisu atau bisu? Bisu-bisuan. Tu hati-hati tu. Kalau itulah tiba, jadi sebab itu panggilan ke surau, ke masjid, ke musola tu panggilan iman Bapak Ibu. Kalau iman yang dake jo surau, iman yang dake di masa jo rumahnya, nyo pasti tiba. Tapi kalau iman yang jauh dari surau tu, lei balanci-lancian rumah je surau tu. Balanci-lancian tahu bu? Tu. Nangka indah-indah juga tu. Makanya hati-hati kita jaga iman. Jadi anak-anak awak bawanya ke surau, ajaknya solat berjamaah, didik dia dengan agama. Kalau mari buitnya jangan diusia. Nyodo jangan mau usia tu tempat lain. Hoi, buit kari buit saya pulang. Tu takkan cuy nak kau pulangnya. Bisa panggil wirid remaja, anak wirid remaja datanglah ustaz lah tiba hari 10 aja mereka wirid. Hanya tingkai saja jauh mati salah kami bosi katanya. Kacau tu beda. Enggak boleh. Anak enggak boleh diusir dari masjid dan musola. Karena kita anggota dewan masjid sama dengan Pak Maikus Nasir, maka kita sampaikan itu, jangan ada masjid, musola, lembaga-lembaga keagamaan mau sianak dari rumah ibadah. Jangan. Kalau anak diusia dari rumah saji, dari musola, ndak dibawanya ndak diselamaian, maka yang lain akan menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Tampil main PES, FF. PS. Apa namanya itu? FF. Terus apa lagi? PUBG. Apa lagi? ML. Apa lagi? Kalau tengah dibu kan? Tu anak ibu teman tak nak bu tu doh. Hafal ni nyusun dolah ya. Tanyalah suri anak bak tu. Tapi kejampan duit semua. Penting bagi kita tu. Batu, racun. Karena awak salah guna. Aku gara-gara dari yang ke petang kok. Kini mah dari yang lain. Tapi nyo terbialah dari tangannya. Baca kaknya jawab bagi gara-gara itu. Jadi penting sekali lagi selamanya anak-anak Bapak Ibu tolong selamatkan karena di sini tidak ada TPQ dan MDA. Alangkah lebih baiknya diwujudkan di sini lembaga tahfiz. Biasa ketik dulu, enggak usah banyak dulu. 5 orang jadi hijau, 3 orang jadi hijau, 10 orang jadi hijau. Enggak usah banyak dulu, tapi menjadi
Kalau seandainya memang bisa itu diwujudkan, wes, Masya Allah, hebat itu, luar biasa. Tidak usah yang lain, tapi saja menghafal saja, mulai dari yang termudah, Anas, tapi bacanya dibaguskan, nanti tambah terus, itu luar biasa. Jadi anak-anak awak, bapak ibu, kalau ndak awak kemenyelamayan, maka akan diselamatkan sama orang lain. Sayangkan kita, nanti dia akan dibawa kemana-mana, maka bentengi dia dari sekarang dengan Al-Quran. Baik bapak ibu, demikian saja. Mudah-mudahan ada yang bertanya, boleh 1 menit. Hari jam 10 kurang 30. Iya, onde-onde itu melancin ha. Lamuan aku basi lu kok. Baik, demikian saja dalam penyampaian nombor tadi. Kok kurang lama manihe, raci bawang dek kurang alu, irono pici dek kurang kuni, atau masakan talam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan bapak ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kok indak dijanjang amon naya, indak ditangguh ambo turun, mungkin tak dorong di lompatan lupuh di kaki nan kapata. Ndak ada gadian nanti rata, ndak ada tupai nanti gawah yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah, kita taubat. Salah ke manusia, saling memaafkan. InsyaAllah kalau tidak ada kendala, kegiatan kita ini masuk ke YouTube nantinya. Silakan bapak ibu lihat siaran ulangnya, buka saja nanti Buya Herman Tanjung Office. Jangan lupa like and share, masuk iklan. Makanya yang tadi itu mau simpan. Mohon maaf ya bapak ibu ya, mohon maaf. Dulu pernah ambo di debat itu, Buya, kami senang dengar ceramah Buya, kami tidak senang mencari dari meja tua. Aku, tidak apa-apa, letak dorong. Ambo bawa, aku aman tuh. Ini, jadi aman tuh. Jadi kalau aku tidak merek udah. Wah, no merek, beko iklan lah, beko kan tidak enak pula itu kan. Iklan gratisnya rugi lah, wah, itu kan. Baik, demikian saja. Ini memang jamaah risiko 100-200 orangnya. Kalau di dunia maya itu ribuan jutaan manusia. Jutaan manusia yang mencari menengah. Makanya kita saling berbagi ilmu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت